Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dari kelas D Program Studi Akuntansi S1 2021. Saya akan menjelaskan hasil kerja tugas saya, yaitu mata kuliah pengantar akuntansi soal S2 3A. Baik, masuk ke pembahasan. Sesuai instruksi, yaitu 1. Buatlah jurnal untuk transaksi dalam 2 kolom mulai halaman 1. 2. Posting jurnal ke dalam buku besar yang terdiri atas akun 4 kolom dengan memasukkan referensi posting pada setiap jurnal yang diposting. Hitunglah saldo akhir dan tempatkan di kolom saldo yang sesuai setelah setiap transaksi diposting. Soalnya adalah pada 1 November 2016, Penny Hapsari mendirikan perusahaan dekorasi interior yaitu Classic Design. Selama bulan berjalan, Penny melakukan transaksi berikut yang berhubungan dengan usahanya. Transaksi pertama, pada tanggal 1 November, Penny memindahkan kas dari rekening pribadi ke rekening yang digunakan untuk usahanya sebesar 27.750.000. Transaksi tersebut terdapat 2 akun yang muncul, yaitu kas dan modal, di mana pengisian jurnalnya adalah kas berada di sebelah debit sebesar 27.750.000 dan modal di sisi kredit sebesar 27.750.000. Untuk memposting ke buku besar, akun kas masuk ke dalam akun nomor 11 diisi pada tanggal 1 November dengan keterangan jurnal umum preferensi posting debit sebesar 27.750.000 dan dipindahkan ke saldo debit sebesar 27.750.000. Untuk akun modal masuk ke dalam nomor akun 31 diisi pada tanggal 1 November dengan keterangan jurnal umum referensi postingan halaman 1 di sisi kredit sebesar 27.750.000 dan dipindahkan ke saldo sisi kredit sebesar 27.750.000. Transaksi berikut, pada tanggal 1 November membayar sewa untuk periode 1 November sampai akhir bulan sebesar 4 juta. Dalam transaksi tersebut terdapat 2 akun yang muncul, yaitu beban sewa dan kas, di mana beban sewa berada di sisi debit sebesar 4 juta dan kas berada di sisi kredit sebesar 4 juta. Untuk memposting ke buku besar, beban sewa masuk ke dalam akun nomor 53 diisi pada tanggal 1 November dengan keterangan jurnal umum referensi posting 1 di sisi debit sebesar 4 juta dipindahkan ke sisi saldo debit sebesar 4 juta. Dan untuk kas masuk ke dalam nomor akun 11 tanggal 1 keterangan jurnal umum preferensi posting di kredit sebesar 4 juta. Karena Penny telah melakukan pengeluaran sebesar 4 juta, maka saldo berkurang menjadi 23.750.000. Transaksi berikut. Pada tanggal 6 November membeli peralatan kantor seharga 12.880.000 secara kredit. Karena Penny melakukan transaksi pembelian secara kredit, maka akun yang muncul adalah peralatan dan utang usaha, di mana peralatan berada di sisi debit sebesar 12.880.000 dan utang usaha di sisi kredit sebesar 12.880.000. Untuk memposting ke buku besar, akun peralatan masuk ke dalam akun nomor 16 diisi pada tanggal 6 November dengan keterangan jurnal umum referensi posting di sisi halaman 1 di sisi debit sebesar 12.880.000 dan dipindahkan ke saldo sisi debit sebesar 12.880.000. Untuk utang usaha masuk ke nomor akun 22 pada tanggal 6 November dengan keterangan jurnal umum referensi posting halaman 1 di sisi kredit sebesar 12.880.000 dan dipindahkan ke sisi saldo sisi kredit sebesar 12.880.000. Berikut, pada tanggal 8 November membeli kendaraan sebesar 32.500.000 dengan membayar 6.500.000 kas dan memberi wesel bayar untuk sisanya. Dalam transaksi tersebut mengatakan Penny telah membayar kas sebesar 6.500.000 sehingga kendaraan yang awalnya 32.500.000 dikurangi kas sebesar 6.500.000 adalah 6 juta dan dijadikan wesel bayar. Hiasan jurnalnya adalah kendaraan berada di sisi debit sebesar 32.500.000 dan
kas berada di sisi kredit sebesar 6.500.000 dan wesel bayar berada di sisi kredit sebesar 26 juta. Untuk memposting ke dalam buku besar, akun kendaraan masuk ke dalam akun nomor 18. Diisi pada tanggal 8 November dengan keterangan jurnal umum, referensi posting halaman 1, di sisi debit sebesar 12.500.000 dan dipindahkan ke saldo sisi debit sebesar 32.500.000. Untuk akun kas masuk ke dalam akun 11, diisi pada tanggal 8 November keterangan jurnal umum, referensi posting halaman 1, di sisi kredit sebesar 6.500.000. Karena Penny telah melakukan pengeluaran sebesar 6.500.000, maka berkurang menjadi 12.250.000. Dan untuk akun wesel bayar diisi pada akun nomor 21, di mana pada tanggal 8 November dengan keterangan jurnal umum, referensi posting halaman 1, di sisi kredit sebesar 26 juta dan dipindahkan ke saldo sisi kredit sebesar 26 juta. Transaksi berikut pada tanggal 10 November membeli perlengkapan secara tunai sebesar 1.860.000. Transaksi tersebut ada dua akun yang muncul, yaitu perlengkapan dan kas, di mana perlengkapan berada di sisi debit sebesar 1.860.000 dan kas berada di sisi kredit sebesar 1.860.000. Untuk memposting ke buku besar, akun perlengkapan masuk ke dalam akun nomor 13, diisi pada tanggal 10 November dengan keterangan jurnal umum, referensi posting 1, di sisi debit sebesar 1.860.000 dan dipindahkan ke saldo sisi debit sebesar 1.860.000. Untuk akun kas masuk ke dalam akun nomor 11, diisi pada tanggal 10 November dengan keterangan jurnal umum, referensi postingan 1, di sisi kredit sebesar 1.860.000. Karena Penny telah melakukan pengeluaran sebesar 1.860.000, maka saldo kas berkurang menjadi 15.390.000. Transaksi berikut pada tanggal 12 November menerima kas atas pekerjaan telah diselesaikan sebesar 7.500.000. Transaksi tersebut terdapat dua akun yang muncul, yaitu kas dan pendapatan, di mana kas berada di sisi debit sebesar 7.500.000 dan pendapatan jasa di sisi kredit sebesar 7.500.000. Untuk memposting ke buku besar, akun kas masuk ke dalam akun nomor 11, diisi pada tanggal 12 dengan keterangan jurnal umum, postingan referensi halaman 1, di debit sebesar 7.500.000. Karena Penny menerima kas sebesar 7.500.000, maka saldo bertambah menjadi 22.890.000. Untuk akun pendapatan jasa masuk ke akun nomor 41, diisi pada tanggal 12 dengan keterangan jurnal umum, referensi postingan halaman 1, kredit sebesar 7.500.000 akan ke saldo sisi kredit sebesar 7.500.000, kredit sebesar 7.500.000. Pada tanggal 15 November membayar premi asuransi tahunan untuk properti dan kecelakaan sebesar 2.400.000. Transaksi terdapat dua akun yang muncul, yaitu asuransi dibayar muka dan kas, di mana asuransi dibayar di muka berada di sisi debit sebesar 2.400.000 dan kas berada di sisi kredit sebesar 2.400.000. Untuk memposting ke buku besar, akun asuransi dibayar muka masuk ke dalam akun nomor 14, diisi pada tanggal 15 November dengan keterangan jurnal umum, referensi postingan halaman 1, debit sebesar 2.400.000 akan saldo sisi debit sebesar 2.400.000. Untuk akun kas masuk ke dalam akun nomor 11, diisi pada tanggal 15 November dengan keterangan jurnal umum, di sisi kredit sebesar 22.400.000. Karena Penny telah melakukan pengeluaran sebesar 2.400.000, maka saldo berkurang menjadi 20.490.000. Transaksi berikut
pada tanggal 23 November mencatat pekerjaan yang telah diselesaikan namun belum dibayar dan mengirim tagihan ke pelanggan sebesar 12.440.000. Transaksi tersebut terdapat dua akun yang muncul, yaitu piutang usaha dan pendapatan jasa, di mana piutang usaha berada di sisi debit sebesar 12.440.000 dan pendapatan jasa di sisi kredit sebesar 12.440.000. Untuk memposting ke buku besar, akun piutang usaha masuk ke dalam akun nomor 13, diisi pada tanggal 23 dengan keterangan jurnal umum, referensi postingan halaman 1 di sisi debit sebesar 12.440.000 dan dipindahkan ke saldo debit sebesar 12.440.000. Untuk akun pendapatan jasa, akun masuk ke dalam akun nomor 41, diisi pada tanggal 23 dengan keterangan jurnal umum, sisi kredit sebesar 12.440.000. Pendapatan jasa bertambah di sisi kredit, maka saldo menambah menjadi 19.940.000. Transaksi berikut, pada tanggal 24 November menerima tagihan atas beban perbaikan kendaraan yang harus dibayarkan di bulan November sebesar 1.100.000. Akun yang muncul adalah beban kendaraan di sisi 1.100.000 dan utang usaha di sisi kredit sebesar 1.100.000. Untuk memposting ke dalam buku besar, akun beban kendaraan dimasuk ke dalam akun nomor 55, diisi pada tanggal 24 dengan keterangan jurnal umum, referensi postingan 1 di sisi debit sebesar 1.100.000. Pindahkan di sisi saldo debit sebesar 1.100.000. Untuk utang usaha nomor akun 22 pada tanggal 24 dengan keterangan jurnal umum, referensi postingan 1 di sisi kredit sebesar 1.100.000. Karena Penny melakukan transaksi utang, maka saldo bertambah menjadi 13.980.000. Untuk transaksi jurnal halaman 2 adalah pada tanggal 29 November membayar beban utilitas 3.660.000, di mana beban utilitas berada di sisi debit sebesar 3.660.000 dan kas berada di sisi kredit sebesar 3.660.000. Untuk memposting ke buku besar, akun beban utilitas masuk ke dalam akun nomor 54, diisi pada tanggal 29 dengan keterangan jurnal umum, referensi posting halaman 2, di sisi debit sebesar 3.660.000 dan di sisi debit 3.660.000. Untuk akun kas diisi dengan keterangan jurnal umum, referensi posting halaman 2. Karena Penny melakukan pembayaran, maka saldo kas berkurang menjadi 16.830.000. Transaksi berikut, pada tanggal 29 November membayar beban lain-lain sebesar 1.700.000. Penulisan dalam jurnal adalah beban lain-lain berada di debit sebesar 1.700.000 dan kas berada di sisi kredit sebesar 1.700.000. Di dalam buku besar, akun beban lain-lain masuk ke dalam akun nomor 59 di tanggal 29 dengan keterangan jurnal umum, referensi posting halaman 2 di sisi debit 1.200.000 dipindahkan ke sisi debit saldo debit 1.700.000. Untuk akun kas diisi tanggal 29 jurnal umum di sisi kredit 1.700.000. Karena Penny melakukan pembayaran, maka saldo kas berkurang menjadi 15.130.000. Transaksi berikut, pada tanggal 30 November menerima kas atas pelunasan piutang pelanggan sebesar 8 juta. Transaksi tersebut terdapat dua akun yang muncul, yaitu kas dan piutang, di mana kas berada di sisi debit sebesar 8 juta dan piutang usaha berada di sisi kredit sebesar 8 juta. Untuk buku besar, akun kas masuk ke dalam akun nomor 11, diisi pada tanggal 30 dengan keterangan jurnal umum, referensi postingan halaman 2 di sisi debit sebesar 8 juta. Karena Penny menerima kas sebesar 8 juta, maka saldo bertambah menjadi
Rp23.130.000. Untuk piutang usaha masuk ke dalam akun nomor 12. Diisi pada tanggal 30 dengan keterangan jurnal umum referensi postingan halaman 2. Karena piutang usuran di sisi kredit, maka saldo piutang usaha sebesar Rp4.440.000. Transaksi berikut adalah pada tanggal 30 November membayar upah pegawai sebesar Rp4.750.000. Jurnalnya adalah beban upah berada di sisi debit sebesar Rp4.750.000 dan kas berada di sisi kredit sebesar Rp4.750.000. Di dalam buku besar, akun beban upah masuk ke dalam akun nomor 51, diisi pada tanggal 30, keterangan jurnal umum, referensi postingan halaman 2, di sisi debit sebesar Rp4.750.000 dan dipindahkan ke saldo sisi debit sebesar Rp4.750.000. Untuk akun kas, terdapat pada tanggal 30 dengan keterangan jurnal umum referensi postingan halaman 2 sebesar Rp4.750.000 di sisi kredit. Karena Penny melakukan transaksi pengeluaran, maka saldo debit berkurang menjadi Rp18.380.000. Berikut transaksi pada tanggal 30 November membayar sebagian utang pada kreditur untuk peralatan yang dibeli tanggal 6 November sebanyak Rp6.220.000. Transaksi tersebut terdapat dua akun yang muncul, yaitu utang usaha dan kas, di mana pengisian jurnalnya adalah utang usaha berada di sisi debit sebesar Rp6.220.000 dan kas berada di sisi kredit Rp6.220.000. Di dalam buku besar, akun utang usaha masuk ke dalam akun nomor 22, diisi pada tanggal 30 November dengan keterangan jurnal umum referensi posting 2 di sisi debit sebesar Rp6.220.000. Karena utang berkurang bila di sebelah debit dan Penny telah melakukan pembayaran utang, maka saldo hutang berkurang menjadi Rp7.760.000. Untuk akun kas diisi pada tanggal 30 November dengan keterangan jurnal umum referensi posting halaman 2 di kredit sebesar Rp6.220.000. Karena Penny melakukan pembayaran, maka saldo kas berkurang menjadi Rp12.160.000. Transaksi terakhir adalah pada tanggal 30 November menarik kas untuk keperluan pribadi sebesar Rp2 juta. Transaksi tersebut terdapat dua akun yang muncul, yaitu Prive di sisi debit sebesar Rp2 juta dan kas berada di sisi kredit sebesar Rp2 juta. Untuk memposting ke buku besar, akun Prive masuk ke dalam nomor akun 32, di mana diisi tanggal 30 dengan keterangan jurnal umum referensi posting halaman 2 di sisi debit sebesar Rp2 juta dan saldo sisi debit sebesar Rp2 juta. Untuk akun kas diisi pada tanggal 30 dengan keterangan jurnal umum posting halaman referensi posting halaman 2 isi kredit sebesar Rp2 juta. Karena kas berada di kredit berkurang, maka saldo kas tersisa Rp10.160.000. Baik, beralih ke instruksi ketiga, yaitu buatlah neraca saldo yang belum disesuaikan untuk Classic Designs periode 30 November 2016. Akun pada buku besar diposting ke dalam neraca saldo, disesuaikan dengan penempatan debit kredit dengan saldo akhirnya. Yang pertama adalah nomor akun 11 dengan nama akun kas di sisi debit sebesar Rp10.160.000
diposting ke neraca saldo di sisi debit sebesar 10.160.000. Kedua, nomor akun 12 dengan nama akun piutang usaha di sisi debit sebesar 4.440.000, diposting sebesar di sisi debit sebesar 4.440.000. Berikut dengan nomor akun 13 dengan nama akun perlengkapan di sisi debit sebesar 1.860.000, diposting ke neraca saldo sebesar di sisi debit sebesar 1.860.000. Berikut nomor akun 14 dengan nama akun asuransi dibayar di muka di sisi debit sebesar 2.400.000, diposting ke dalam neraca saldo di sisi debit sebesar 2.400.000. Berikut nomor akun 16 dengan nama akun peralatan di sisi debit sebesar 12.880.000, diposting ke dalam neraca saldo di sisi debit sebesar 12.880.000. Berikut nomor akun 18 dengan nama akun kendaraan di sisi debit sebesar 32.500.000, diposting ke dalam neraca saldo di sisi debit sebesar 32.500.000. Berikut dengan nomor akun 21 dengan nama akun wesel bayar di sisi kredit sebesar 26 juta, diposting ke dalam neraca saldo di sisi kredit sebesar 26 juta. Berikut nomor akun 12 dengan nama akun utang usaha di sisi kredit sebesar 7.760.000, diposting ke dalam neraca saldo di sisi kredit sebesar 7.760.000. Berikut nomor akun 31 dengan nama akun modal Penny Hapsari di sisi kredit sebesar 27.750.000, diposting ke dalam neraca saldo sebesar 27 di sisi kredit sebesar 27.750.000. Berikut nomor akun 32 dengan nama akun Penny Hapsari di sisi debit sebesar 2 juta, diposting ke dalam neraca saldo di sisi kredit di sisi debit sebesar 27.750.000. Berikut nomor akun 32 dengan nama akun nomor akun 41 dengan nama akun pendapatan jasa di sisi kredit sebesar 19.940.000, diposting ke dalam neraca saldo di sisi kredit sebesar 19.940.000. Berikut nomor akun 51 dengan nama akun beban upah di sisi debit sebesar 4.750.000, diposting ke dalam neraca saldo di sisi debit sebesar 4.750.000. Berikut nomor akun 53 dengan nama akun beban sewa di sisi debit sebesar 4 juta, diposting
diposting ke dalam neraca saldo sebesar di sisi debit sebesar 4 juta. Berikut nomor akun 54 dengan nama akun beban utilitas di sebelah debit sebesar 3.660.000 diposting ke dalam neraca saldo sebesar di sisi debit sebesar 3.660.000. Berikut nomor akun 55 dengan nama akun beban kendaraan di sisi debit sebesar 1.100.000 diposting ke dalam neraca saldo di sisi debit sebesar 1.100.000. Baik, yang terakhir nomor akun 59 dengan nama akun beban lain-lain di sisi debit sebesar 1.700.000 diposting ke dalam neraca saldo di sisi debit sebesar 1.700.000. Dan jumlah sisi debit dan kredit sebesar 81.450.000 atau balance. Berikut instruksi keempat, tentukan selisih pendapatan di atas beban selama November. Untuk mengetahui selisih pendapatan beban adalah pendapatan dikurangi dengan beban-beban, di mana pendapatan ada pendapatan jasa dan beban-beban ada beban upah, beban sewa, beban utilitas, dan beban kendaraan dan beban lain-lain. Di mana beban upah senilai 4.750.000, beban sewa senilai 4 juta, dan beban utilitas senilai 3.660.000, dan beban kendaraan senilai 1.100.000, dan beban lain-lain senilai 1.700.000. Untuk menghitung selisih, pendapatan dikurangi dengan beban-beban. Pendapatan senilai 9.940.000 dikurangi total beban senilai 15.210.000, yaitu 4.730.000. Baik, untuk yang terakhir, instruksi yang terakhir adalah mengapa selisih yang dihitung di nomor 4 bukan laba November? Menurut saya, selisih total pendapatan dan total beban merupakan komponen dalam satu periode, yaitu 31 Desember. Jika pendapatan lebih dari beban maka diakui sebagai laba, dan sebaliknya jika pendapatan kurang dari beban maka diakui rugi. Namun selisih jawaban nomor 4 berada pada tahun berjalan, yaitu Januari sampai November, sehingga tidak dapat dikatakan laba bulan November. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.